pagi semuanya. Wah, kita hari ini harus semangat. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Pastinya semuanya sudah siap kan? Oke? Pastinya sudah siap dong. Iya dong. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau siapkan hati kita, diri kita, pikiran kita untuk menghadap kepada Tuhan. Kita mau mengambil waktu teduh. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Sekarang kami mau memulai ibadah online. Berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau baca ayat pada hari ini ya. Bacaan ayat Alkitab pada hari ini. Kita baca bersama-sama ya Lause. Oke. Ayatnya terambil dari Mazmur 48 ayat 10. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Sekali lagi ya Lause ya. Ya, adik-adik yang semangat ya bacanya. 1, 2, 3. Mazmur 48 ayat 10. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan Lause Novi. Lause Novi. Stop Lause. Stop. Kenapa? Aku panggilin dari tadi nggak denger. Oh gitu. Pakai earphone sih. Lause, aku Apa? punya cerita. Aku mau menceritakan buat kamu. Oh, sebelum kalian cerita, aku dulu yang cerita ya. Lihat. Kemarin, enggak kemarin deh. Iya kemarin. Saya pergi makan di sebuah restoran. Kalian tahu nggak? Restorannya itu sangat mewah. Makanannya juga enak.
tapi ngantrinya itu lama banget. Tapi bagi aku sih nggak apa-apa, soalnya makanannya enak. Aduh, aku pikir mah ceritain tentang apa ya? Aku tuh punya cerita yang lebih seru Lause. Cerita apa? Gini. Minggu lalu kan aku kan sakit ya. Aku udah minum obat, nggak sembuh-sembuh. Terus aku berdoa kepada Tuhan ya. Terus aku makan yang sehat, aku berdoa. Tahu gak? Besok paginya ternyata badan aku udah sehat kembali. Aduh, Tuhan Yesus begitu baik Lause. Iya. Wah, puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan Lause Juni ya. Wah, Tuhan itu memang baik untuk Lause Rosa juga untuk Lause Novi. Nah, Tuhan Yesus juga baik untuk kita semua. Dan kita harus mau menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Kita harus mau dan kita harus berani untuk menceritakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Seperti ada lagu nih, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sirami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik masih tetap semangat ya? Lause masih semangat kan? Iya dong. Wah, puji Tuhan. Lause Novi juga semangat. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau menyanyikan cuip cuip pam pam pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya.
Adik-adik, saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Nah, adik-adik masih ingat gak cara kita memberikan persembahan bagaimana? Ada 2 cara loh. Cara yang pertama, adik-adik memasukkan persembahannya ke dalam amplop, kemudian meminta tolong papa dan mama atau orang tua untuk memberikan ke gereja. Dan cara yang kedua, Nah, cara yang kedua, adik-adik juga bisa minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Yuk adik-adik, kita sama-sama kita nyanyikan Bawa Persembahanmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa beribadah online. Tuhan berkati selasa yang membawakan firman Tuhan dan pujian-pujian. Sekarang kami mau persembahan. Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama kita nyanyikan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Berdoa, baca
kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk boleh duduk tenang, duduk diam untuk boleh mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi diri kami, juga boleh kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini Lasa kembali lagi mau membawakan suatu cerita mengenai janji, di mana Tuhan selalu menepati janjinya, walaupun janji tersebut sepertinya sangat sulit untuk dilakukan, bahkan hampir mustahil untuk dilakukan. Tapi kita mau belajar melalui kisah berikut ini, di mana Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, yang mau menepati janjinya, dan Tuhan yang sungguh maha kuasa, di mana Dia bisa menepati janji yang dimana mungkin sangat mustahil, tapi Tuhan mampu untuk menepati janji tersebut. Yuk, mari kita saksikan cerita berikut ini. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan sebuah kisah dari dua orang tokoh yang di masa tuanya merasakan betapa baiknya Tuhan, merasakan sukacita karena Tuhan sudah menepati janjinya di tengah-tengah masa tua mereka. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita saksikan cerita berikut ini. Nah, kedua tokoh ini tentunya adik-adik sudah sangat kenal kan? Ya, kedua tokoh ini adalah Abraham dan Sarah. Di tengah-tengah masa tua mereka, yaitu Abraham yang sudah berumur hampir 100 tahun dan Sarah yang hampir 90 tahun, mereka belum dikaruniai seorang anak. Alkisah, di suatu siang pada saat cuaca sedang sangat panas-panasnya, Abraham sedang duduk di dekat pintu kemahnya di dekat pohon terbantin. Nah, di situ Tuhan menampakkan diri melalui 3 orang yang berdiri di depan Abraham. Ketika Abraham melihat 3 orang tersebut, maka dia langsung berlari dari pintu kemahnya dan ia menyongsong mereka. Ia menyambut mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Abraham pun mengundang mereka untuk duduk dan makan. Lalu berkatalah Abraham kepada mereka, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Lalu jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Kemudian Abraham pun menyuruh Sarah untuk mengambil tepung yang terbaik untuk diolah menjadi roti. Dan dia menuju ke lembu sapi dan dia mengambil anak lembu yang terbaik untuk diolah menjadi hidangan yang enak-enak. Lalu kemudian setelah semuanya siap, hidangan-hidangan terbaik tersebut disuguhkan kepada orang tersebut. Wah, Abraham mempersiapkan yang terbaik ya untuk Tuhan. Dan selagi mereka makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah, istrimu?" Lalu jawab Abraham kepadanya, Di sana, di dalam kemah." Lalu Allah berfirman kepada Abraham, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan ternyata Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang ada di belakangnya. Mendengar hal tersebut,
Sarah tertawa dalam hatinya. Katanya dalam hati, bagaimana mungkin? Aku kan sudah tua. Masa iya aku bisa hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki? Nggak mungkin lah itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sambil ketakutan, Sarah pun berkata, tidak, aku tidak tertawa. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Namun di saat itulah Abraham dan Sarah menerima janji Tuhan, di mana Sarah pada tahun depan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ternyata Tuhan melakukan apa yang dijanjikan kepada Sarah. Maka mengandunglah Sarah, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Lalu Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Dan pada saat Sarah melahirkan Ishak, Abraham berumur 100 tahun. Wah, sungguh hebat ya Tuhan kita. Dia menepati janjinya. Dimana janji yang kalau kita pikir-pikir sangat sulit untuk dilakukan. Karena pada saat itu Sarah sudah berumur kurang lebih hampir 90 tahun. Dimana tentunya sulit ya untuk bisa punya anak. Tapi disinilah kita belajar itu hebat kuasa Allah. Dia bisa menepati janjinya walaupun sesulit apapun. Nah adik-adik, mungkin kita pernah sedih karena orang-orang terdekat kita, teman-teman kita yang tidak menepati janji. Namun kita mau percaya dan kita mau tetap bersukacita karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Bersukacita karena kita punya Allah yang penuh kasih dan Tuhan yang maha kuasa. Puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, gimana dengan cerita firman Tuhannya? Ya, jadi tetap bersukacita ya, karena kita punya Allah yang penuh kasih dan selalu menepati janjinya. Ya, jadi jangan ragu sama Tuhan, karena Tuhan pasti menepati janjinya. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Yuk kita buka Alkitabnya. Ayat hafalan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 32 ayat 27. Sekali lagi ya, Yeremia pasal 32 ayat 27. Yuk, yang sudah dapat kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sekali lagi ya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ya, jangan lupa dihafal, dan bagi yang sudah menghafal, dikirimkan ke Lause Komsel masing-masing. Ya, Lause tunggu ya. Dan untuk activity hari ini, karena tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan menepati janjinya, Lase mau kalian untuk menuliskan apa sih berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah kita terima sepanjang hidup kita. Ya, mungkin bisa tuliskan minimal 3 berkat yang kalian sudah terima sepanjang hidup kita. Mungkin bisa bersyukur karena sudah mendapatkan papa mama yang baik, bersyukur sudah boleh diberikan kesehatan, bersyukur sudah boleh diberikan makanan yang enak. Ya, kalian tuliskan ya berkat-berkat apa saja yang sudah kalian terima dari Tuhan. Minimal 3, dan jangan lupa dikirimkan ke Lause Komsel masing-masing.
Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk boleh terus percaya, boleh bersuka cita karena punya Allah yang mau terus mendekati janji dan boleh punya Allah yang maha kuasa. Yang mana dimana keadaanmu yang mustahil sekalipun Tuhan, Tuhan yang terus tetap ada untuk menopang kami Tuhan. Tuhan, bentuk kami Tuhan hari demi hari, kiranya kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan saja Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami, Tuhan yang bentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah pagi hari ini. Tentunya firman yang sudah kita dengar, kita ingat, kita tanamkan dalam hati kita dan harus kita lakukan. Semangat ya adik-adik mengerjakan activity dan juga ayat hafalan. Segera kirim ke Lause Komsel. Lause Komsel pasti menunggu. Yuk kita mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3.
Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, semangat, semangat, semangat. Adik-adik dan papa mama, sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini, Lause Putra akan memimpin dalam doa dan juga kita akan menerima berkat Tuhan. Yuk semua dalam sikap doa. Yo, oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersukacita, kami bersemangat, kami bernyanyi, kami bergerak, kami mendengarkan firman Tuhan, kami memberikan persembahan kami, semua itu untuk Tuhan. Untuk kami mensyukuri kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami berserah untuk kehidupan kami, aktivitas kami, sekolah kami, pekerjaan orang tua kami, juga lause-lause selama 1 minggu ke depan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan dan juga kesehatan. Sehingga setiap hari kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kami juga menantikan berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus Tuhan, itulah yang memimpin kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.